Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai kitab tentang wudhu. Bab pertama, Allah tidak menerima sholat atau doa yang tanpa bersuci. Diriwayatkan dari Mushab bin Sa'ad, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke tempat Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika sakit. Lalu ia bertanya, "Hai Ibnu Umar, ketika di Basrah, mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk saya?" Abdullah bin Umar menjawab, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat atau doa tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan atau hasil yang tidak halal." Bab kedua, membasuh tangan ketika bangun tidur sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang dari kamu bangun tidur, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia membasuhnya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya berada semalam. Bab ketiga, larangan berak atau kencing di jalan atau di tempat berteduh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, takutlah atau hindarilah 2 orang yang terlaknat. Para sahabat bertanya, siapa 2 orang yang terlaknat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang berak atau kencing di jalanan manusia atau di tempat orang-orang berteduh. Bab keempat, ucapan ketika masuk tempat buang air. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang air, beliau mengucapkan doa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 142. Bab kelima, berak dan kencing tidak boleh menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, apabila kamu hendak buang air besar, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat dan janganlah membelakanginya, baik ketika kencing maupun berak, tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur atau ke barat. Abu Ayyub mengatakan, kemudian kami pergi ke Syam, lalu kami menemukan beberapa kakus yang telah dibangun menghadap ke arah kiblat. Lalu kami berpaling dari arah itu dan memohon ampun kepada Allah. Bab ke-6, larangan kencing di air yang kemudian dipakai mandi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kamu kencing di air yang tidak mengalir, yang kemudian dipakai untuk mandi. Bab ke-7, istibra dan sembunyi ketika kencing. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah lewat di dekat 2 kubur lalu bersabda, sesungguhnya 2 orang di kubur ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar, yang satu karena pernah menyebar fitnah atau adu domba, sedangkan yang lain pernah tidak bersembunyi ketika kencing. Kata Ibnu Abbas, kemudian Rasulullah SAW meminta batang pohon yang basah, kemudian beliau memotongnya menjadi 2. Lalu beliau menanam yang satu di kubur yang pertama dan yang satu lagi di kubur yang kedua. Kemudian beliau bersabda, mudah-mudahan batang pohon ini meringankan siksa keduanya selama belum kering. Bab ke-8, larangan istinja dengan tangan kanan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang dari kamu memegang zakarnya ketika kencing dengan tangan kanannya, dan janganlah cebok ketika berak dengan tangan kanannya, serta janganlah bernapas di dalam wadah atau ketika minum. Bab ke-9, istinja dengan batu adalah dengan hitungan ganjil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah bertemu Nabi SAW, lalu beliau bersabda, apabila salah seorang dari kamu beristinja dengan batu, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil, dan apabila berwudu,
Hiruplah air dengan hidung kemudian hembuskanlah. Bab ke-10. Istinja dengan air adalah lebih utama. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam pagar atau tabir dengan diikuti oleh seorang anak yang paling kecil di antara kami membawa wadah air. Kemudian ia meletakkan wadah air tersebut di sebelah pohon bidara. Lalu Rasulullah SAW buang air, kemudian keluar kepada kami setelah beristinja dengan air. Bab ke-11. Memanfaatkan kulit bangkai. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, seekor kambing diberikan kepada Maimunah sehubungan dengan pemerdekaan budak. Lalu kambing tersebut mati. Kemudian Rasulullah SAW lewat di situ kemudian bersabda, mengapa kamu tidak mengambil kulitnya untuk disamak, kemudian kamu memanfaatkan? Mereka menjawab, kambing itu kan bangkai. Beliau bersabda, yang haram hanyalah memakannya. Bab 12. Kulit bangkai menjadi suci bila disamak. Diriwayatkan dari Yazid bin Abu Habib bahwasanya Abul Khair pernah memberitahu kepadanya dengan mengatakan, saya pernah melihat kantong atau tas kulit dibawa oleh Ibnu Wa'lah As-Sabai. Kemudian saya menyentuhnya, lalu ia berkata, mengapa kamu menyentuhnya? Saya telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Saya katakan, kami pernah berada di Maroko bersama orang barbar dan majusi. Kami diberi seekor kambing yang telah mereka sembelih, namun kami tidak memakan sembelihan mereka, dan mereka membawakan kami wadah minuman yang terbuat dari kulit yang berlemak. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hal itu telah kami tanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, menyamak kulit bangkai berarti membuatnya suci. Bab 13. Apabila anjing menjilat ke dalam benjanamu, maka basuhlah 7 kali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing, kemudian bertanya, ada apa dengan mereka dan dengan anjing? Kemudian beliau memberi pengecualian pada anjing pemburu dan anjing penjaga kambing, lalu bersabda, apabila ada anjing menjilat ke dalam bejana, maka basuhlah 7 kali, dan campurlah basuhan yang ke-8 dengan tanah. Menurut riwayat Yahya bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW memberi pengecualian pada anjing-anjing yang dipergunakan untuk menjaga kambing, untuk berburu, dan untuk menjaga tanaman. Bab 14. Keutamaan wudhu. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan atau al-mizan. Bacaan Subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi ruang antara beberapa langit dan bumi. Sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah yang mendukungmu atau mengalahkanmu. Setiap orang itu pergi lalu menjual dirinya, maka ada orang yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghinakan dirinya. Bab 15. Hilangnya dosa ketika wudhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudhu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa akibat pandangan matanya bersamaan dengan air. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya itu bersamaan dengan air. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah setiap dosa yang telah dijalani oleh kedua kakinya bersama dengan air, sehingga dia keluar dari dosa dengan bersih. Bab 16. Mendahulukan anggota kanan dalam bersuci dan yang lain. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW senang mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika beliau bersuci, berjalan, dan memakai sandal. Bab 17. Keterangan wudhu Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid bin Ashim Al-Ansori radhiyallahu anhu, ia punya istri. Ia berkata, dia pernah disuruh oleh seseorang, berwudulah untuk kami seperti wudhu Rasulullah SAW.
Dia kemudian meminta wadah berisi air, lalu dia kucurkan pada kedua tangannya dan membasuhnya 3 kali. Kemudian dia masukkan kedua tangannya lalu dikeluarkannya. Kemudian berkumur dan menghirup air dengan hidung dari satu telapak tangan. Dia melakukan itu 3 kali. Kemudian dia memasukkan kedua tangannya, lalu dia mengeluarkannya dan membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya lagi dan mengeluarkannya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku, masing-masing 2 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya lagi dan mengeluarkannya, lalu mengusap kepalanya dengan menggerakkan kedua tangannya dari depan ke belakang. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, seraya berkata, "Demikianlah wudhu Rasulullah SAW." Bab 18. Menghembus dengan hidung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu berwudu, maka hiluplah air dengan lubang hidung, kemudian hembuskanlah." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu bangun tidur, hendaklah menghembuskan hidung 3 kali, karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di lubang hidung seseorang." Bab 19. Warna putih bersinar karena memperbaiki wudhu. Diriwayatkan dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujammir, ia berkata, "Saya pernah melihat Abu Hurairah berwudhu. Dia membasuh wajahnya, lalu dia menyempurnakan wudhu. Kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga lebih ke bahu. Kemudian tangan kirinya hingga lebih ke bahu, lalu mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga lebih ke betis. Kemudian membasuh kaki kirinya sehingga lebih ke betis. Kemudian dia berkata kepada saya, 'Demikianlah saya melihat Rasulullah SAW berwudu.' Dan dia, Abu Hurairah, mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Kamu sekalian berwarna putih bersinar pada hari kiamat karena menyempurnakan wudhu. Maka barang siapa di antara kamu mampu, hendaklah memanjangkan warna putih dan sinarnya.' Bab 20. Orang yang berwudu dengan baik. Diriwayatkan dari Humron bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat wajib 5 waktu menjadi pelebur dosa antara sholat yang satu dengan yang lain." Bab 21. Tidurnya orang duduk tidak membatalkan wudhu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika waktu sholat telah tiba sedangkan Rasulullah SAW masih berbicara dengan seseorang. Kemudian beliau tidak segera melakukan sholat, sehingga para sahabat tidur sambil duduk. Menurut hadis Syu'bah, kemudian beliau masih terus berbicara dengan seorang itu sehingga para sahabat tidur sambil duduk. Lalu beliau datang, kemudian sholat mengimami mereka. Bab 22. Berwudu karena makan daging onta. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Kalau kamu mau, berwudulah. Kalau tidak, maka jangan berwudu." Orang itu bertanya lagi, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging onta?" Beliau menjawab, "Iya, berwudulah karena makan daging onta." Orang itu bertanya lagi, "Apakah saya boleh sholat di tempat bekas tempat kambing?" Beliau menjawab, "Boleh." Orang itu berkata lagi, "Apakah boleh saya sholat di tempat bekas tempat onta?" Beliau menjawab, "Jangan." Bab 23. Berwudu karena makan sesuatu yang dimasak dengan api. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya Abdullah bin Ibrahim bin Qoriz pernah memberitahu dia, sesungguhnya dia pernah mendapati Abu Hurairah berwudu di masjid. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Sesungguhnya saya berwudu hanya karena habis makan beberapa potong keju, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena habis makan sesuatu yang dimasak dengan api." Bab 24. Tidak berwudu karena makan sesuatu yang dimasak dengan api. Diriwayatkan dari Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri,
Dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW memotong bahu kambing, lalu beliau memakannya. Kemudian ada panggilan azan, maka beliau berdiri meletakkan pisau kemudian sholat tanpa berwudu lagi." Bab 25. Orang yang ragu tentang kentut ketika sedang sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang dari kamu mendapati sesuatu di dalam perutnya, lalu dia ragu-ragu apakah dari perutnya telah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid atau janganlah dia membatalkan sholat sehingga dia mendengar suara kentut atau mendapati angin kentut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kita akan bahas mengenai kitab tentang jenazah. kitab Sahih Bukhari. Dalam